Mari kita satu dengan Tuhan. Bapa yang baik, sungguh Tuhan, segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Bila siap doa dan harapan kami, Tuhan akan langsung menjawab. Tetapi kalau doa tidak tepat bagi kami, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, dan apa yang menjadi kerinduan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami di waktu yang sangat tepat. Tuhan telah banyak pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biar pujian yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan pimpinan dan lawatan Tuhan sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Turunlah pengurapan atasnya Tuhan, sehingga dapat dipermuliakan. Biar kami boleh mengenal isi hati Tuhan, boleh mengetahui isi hati Tuhan, dan hamba-Mu yang mempercayakan dan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semuanya bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biar kami bisa menerima adalah firman-Mu dengan baik. Firman-Mu mengajar kami, Firman-Mu mendidik kami, Firman-Mu menegur kami, dan Firman-Mu memperbaiki setiap kelakuan yang tidak benar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan siap mendengarkan firman Tuhan.
hari ini. Amin. Silakan dulu. Masyarakat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Amin. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memberikan anugerah kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, boleh di-share Pak? Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Bapak Gembala membahas tema tentang melekat kepada Kristus. Ada satu kalimat yang saya kutip, satu kalimat yang saya highlight dari kata-kata Pak Gembala, yaitu semua orang punya karunia dan semua orang punya talenta yang berbeda-beda. Setiap kita punya karunia dan talenta kita berbeda-beda. Gak mungkin karunia Pak Gembala sama dengan karunia Pak Ali. Talenta saya gak mungkin sama dengan talentanya Bang Andi. Tetapi yang menjadi tujuan utama Tuhan memberikan kita karunia dan talenta adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Semua karunia dan talenta yang berbeda itu tujuannya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa memuliakan nama Tuhan dari talenta dan karunia yang kita miliki? Salah satunya adalah hidup dengan rendah hati. Sama-sama katakan dengan saya, hidup rendah hati. Hidup rendah hati. Boleh bantu Bang dari situ Bang sepertinya. Oke, dalam kamus besar bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, rendah hati yang saya dapatkan adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidak mau mengaku dan tidak pula menyombong. Sekali lagi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, rendah hati memiliki arti suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengaku dan tidaklah pula menyombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kata keterbatasan kemampuan, dia suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi ketika berbicara tentang rendah hati, itu berbicara tentang batasan yang kita lakukan, batasan terhadap apa yang kita bisa, batasan apa yang kita mampu lakukan, dan juga batasan apa yang tidak mampu kita lakukan. Itu adalah hidup rendah hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup rendah hati, kita memberikan batasan terhadap apa yang kita bisa dan apa yang tidak kita bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian apa hubungannya hidup rendah hati yang saya sampaikan ini dengan Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang ketujuh? Boleh bantu next slide Pak? Saya ulang lagi bacaannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketujuh Bapak Ibu Saudara, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan garis bawah atau garis merah kepada kalimat yang ayat kelima. Dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama itu, kita alih ke ayat ketujuh, dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan warna, memberikan tanda terhadap ayat tersebut.
tersebut, di mana dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Terlihat ada perbedaan Bapak Ibu Saudara, benar ya? Yang pertama dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu. Yang kedua janganlah engkau menganggap sendiri diri bijak. Tetapi ketika saya membaca ulang dan saya menggali lagi, itu memiliki makna yang sama. Itu mengacu kepada kesombongan yang dimiliki oleh manusia, di mana seseorang manusia sering sekali bersandar kepada kepintarannya, sering sekali bersandar kepada apa yang dia lakukan, dan juga sering sekali menganggap dirinya bijak. Kita sering sekali menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain. Kita sering sekali menganggap orang lain lebih rendah. Nah, itu sering sekali. Nah, garis bawahnya lagi kata janganlah. Janganlah ini merupakan kalimat larangan Bapak Ibu Saudara. Janganlah ini kalimat larangan. Dan tadi kalau kita berbicara tentang bersandar kepada pengertianmu sendiri, engkau menganggap dirimu sendiri bijak adalah merupakan wujud kesombongan. Dan janganlah dalam kalimat larangan. Berarti dengan jelas apa Bapak Ibu Saudara? Amsal kita pada hari ini, pembacaan Amsal kita pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, untuk tidak meninggikan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Lawan kata dari rendah hati adalah kesombongan. Boleh next Bang? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesombongan itu apa? Kesombongan itu adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina, hanya dia yang mulia dan dia yang mempunyai kebesaran. Sifat-sifat orang sombong, pengertian orang sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang memandang orang lain hina. Jadi ketika kita berbicara tentang orang sombong, berbicara tentang sifat sombong, nah dia sering sekali menganggap orang lain hina. Dia sering sekali menganggap orang lain rendah. Dia sering sekali mengucilkan orang lain. Nah, itu orang sombong. Hanya dia yang mulia dan dia yang mempunyai kebesaran. Orang sombong adalah orang-orang seperti ini. Dia beranggapan dia memiliki segalanya. Dia memiliki segala pengetahuan, dia memiliki segala apa-apa saja. Itu adalah orang-orang sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh next Bang? Nah, ciri-ciri orang sombong Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri yang pertama adalah dia menganggap diri yang paling benar. Yang kedua, menganggap tingkah lakunya yang benar. Dan yang ketiga adalah menganggap apa yang dilakukannya selalu benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Adakah jemaat di GBI Yerusalem Baru seperti ini memiliki 3 ciri ini? Tidak ada. Wah, tidak ada yang menjawab ini Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Tidak ada. Oke, sepertinya ragu-ragu menjawab. Boleh dijawab di hati Bapak Ibu masing-masing. Nah, ciri-ciri orang sombong seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang sombong sering menganggap dirinya paling benar. Setiap orang dia menganggap dirinya orang benar, pasti yang lain adalah orang salah di matanya. Apa yang dilakukan orang salah. Kemudian menganggap tingkah lakunya paling benar. Wow, ini adalah ciri-ciri orang sombong Bapak Ibu Saudara. Ketika orang melakukan A, karena kita merasa kita benar, kita menghina dia, kita mengejek dia, kita menghakimi dia, dan seperti orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, ini adalah ciri-ciri orang sombong Bapak Ibu Saudara. Nah, yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki ketiga sifat ini, ketika kita memiliki ketiga sifat ini dalam hati kita, maka akan timbul yang namanya sifat merendahkan orang lain. Akan timbul yang namanya sifat menyakiti orang lain. Dan akan timbul yang namanya sifat mengejek orang lain. Dan oleh sebab itu ketika kita melakukan hal itu, ketika kita memiliki hal itu, maka kita apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika kita memiliki 3 ciri ini dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, karena kita melanjutkan apa yang Bapak Gembala jelaskan tadi malam yang minggu lalu, ketika kita memiliki hal ini, maka kita tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Mungkin kita tidak akan menjadi berkat dalam gereja ini, kita tidak mungkin menjadi berkat dalam keluarga, kita tidak menjadi berkat dalam pergaulan kita tidak mungkin jadi berkat dalam pelayanan kita tidak mungkin jadi berkat
di mana kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal apa? Boleh next Bang? Padahal Tuhan dalam Alkitab bercatat kita adalah terang dan garam. Amin. Kita semua adalah terang dan garam, Bapak Ibu Saudara. Boleh salah satu membacakan kepada kita Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Boleh ada salah satu membacakan kepada kita. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 untuk firman Tuhan yang berikut garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dari lidah orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Nah, kita boleh garis bawahi Bapak Ibu Saudara kalimat kamu adalah garam dunia. Yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Dalam Alkitab tidak dikatakan kamu akan jadi terang, tapi di Alkitab dikatakan kamu adalah terang. Kita adalah terang. Jadi terang itu udah ada dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Kita itu udah terang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali lagi konteksnya tadi, hidup rendah hati, di mana ketika kita berbicara tentang kesombongan, ketika kita memiliki sifat-sifat yang ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, di mana dia menganggap dirinya paling benar, dia menganggap tingkah lakunya benar, dan dia menganggap apa yang dilakukannya benar. Apakah itu bisa dikatakan kita sudah menjadi terang? Atau apakah kita sudah dikatakan menjadi garam, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita memiliki tiga ciri tersebut, seperti yang saya katakan, kita akan sering sekali menghina orang, kita sering sekali mengejek orang, dan kita bisa aja nggak jadi berkat dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara tentang kita nggak menjadi berkat, kita tidak menjadi terang dan garam, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu belakangan saya merenungkan ayat ini. Saya sangat merenungkan ayat ini yang katakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang share kontak WA saya ada memberikan satu kalimat yang begini. Kita adalah terang dan kita adalah garam dan kita dijadikan untuk menjadi berkat. Tetapi kalau kita nggak bisa jadi berkat, setidaknya kita tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berangkat ke tempat ini, saya mau berangkat ke tempat ini, saya telepon papanya satu katakan, jaga sikap, jaga tingkah laku, dan jaga kerendahan hatimu, Bang. Bapak selalu mengucapkan itu sebelum saya berangkat ke sini. Setelah saya ke sini, dan benar, ternyata sikap hati kita yang mau merendahkan hati, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Itu dimana ketika kita berbicara berkat, kita bisa melihat orang sukacita dengan kedatangan kita, dengan kehadiran kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang terang dan garam, bukan berarti kita harus memberikan orang uang baru kita bisa dikatakan berkat, menjadi berkat. Kita tidak harus memberikan mungkin sembako sama orang untuk jadi berkat, tidak. Ketika kehadiran kita membuat orang bersukacita, ketika kehadiran kita membuat orang bersyukur, di saat itu kita sudah menjadi terang dan garam. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh tanyakan kepada hati kita, boleh tanyakan kepada hidup kita, apakah kehadiran kita di tengah-tengah orang banyak sudah membuat orang itu bersukacita? Atau malah sebaliknya, ketika kita hadir, malah kita dijauhi orang, Bapak Ibu Saudara? Atau sebaliknya, ketika kita hadir, malah orang justru menghina kita mungkin? Atau ketika kita hadir, kita dijauhi orang, bahkan kita jadi tidak punya teman. Nah, itu tanyakan kepada hati kita. Apakah kehidupan kita sudah menjadi berkat dan sudah menjadi sukacita di tengah-tengah orang banyak? Amin, Bapak Saudara. Amin.
siap untuk menjadi berkat, Amin. siap untuk menjadi kesukaan bagi orang banyak, Amin. siap untuk menjadi sukacita bagi orang, Ya. siap. Ya. Jadi, Ya. haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada lagi hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita bisa merendahkan orang lain, walaupun kita bisa sombong dengan orang lain, tetapi kita juga bisa sombong ternyata kepada Tuhan. Kehidupan kita bisa sombong di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat dengan apa? Kalau kita berbicara tentang kita sombong di hadapan Tuhan, kita bisa lihat dari cara kita mungkin melayani, cara kita menjamu orang banyak, cara kita bersekutu dengan Tuhan, cara kita ibadah, cara kita mungkin berkomunikasi dengan Tuhan, dengan doa, dengan pujian dan penyembahan. Bisa kita lihat dari hal-hal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bilang sombong di hadapan Tuhan, nah kita koreksi apakah penyembahan kita, apakah pujian kita, apakah pelayanan kita itu berfokus kepada diri kita sendiri, atau kita berfokus untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jika kita sombong di hadapan Tuhan dengan hal-hal itu, di mana kita melayani hanya untuk fokus kita sendiri, atau mungkin kita melayani karena rutinitas kita Bapak Ibu Saudara. Oh iya, karena ada jadwal pelayanan deh. Kalau nggak ada jadwal, gak usah pelayanan. Mungkin kalau Bapak Gembala ngajak kita doa, mungkin ada jadwal doa disampaikan Bapak Gembala. Oh iya, ada jadwal doa, baru kita berdoa. Tapi kalau nggak ada jadwal berdoa, ya tidur lagi lah kan, gitu ya. Tidur lagi, istirahat lagi. Apakah begitu? Nah itu adalah ciri-ciri orang sombong di hadapan Tuhan, di mana mereka menganggap sepele hal-hal persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jika kita melakukan hal ini tentu itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kejahatan di mata Tuhan, di mana kita menganggap dengan pelayanan kita menganggap remeh mungkin hal yang berbau tentang rohani. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu akan dapat menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak hidup rendah hati, bukan hanya kita menyakiti hati sesama kita, tetapi kita dapat menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak hidup rendah hati, kita tidak dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Dan tentu itu akan menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan, saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan di dunia ini, itu adalah untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Saya hadir di tempat ini untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Bapak Gembala melayani di tempat ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Teman-teman yang tadi pelayanan juga diciptakan Tuhan di dunia ini untuk perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bisa hidup rendah hati, bagaimana kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Bagaimana bisa kita menjadi orang, menjadi manusia yang dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang sangat besar yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira buat apa kita hidup rendah hati? Boleh next Pak? Buat apa kita hidup rendah hati Bapak Ibu Saudara? Dari penjelasan yang saya katakan tadi, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nah, bila kita lihat lagi konteksnya, kita kembali ke dalam ayat Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Yang pertama kita dapatkan buat apa kita rendah hati. Yang pertama itu adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, bukti saya mengandalkan Tuhan. Bukti saya mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara, boleh salah satu membacakan untuk kita. Amsal 3 pasal ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Bukti kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Bukti yang pertama mengapa kita harus hidup rendah hati adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Bukti di mana kita meletakkan kepercayaan kita secara penuh, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, secara penuh kepada Tuhan. Kita berbicara tentang hati, mungkin kita mungkin kita berbicara tentang kita sering meninggikan diri. Tadi saya bilang kita sering menganggap diri kita bisa, kita sering menganggap diri kita mampu, sampai kita lupa ada Tuhan yang lebih dari kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus rendah hati adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Mengandalkan Tuhan itu bukan sekedar mengandalkan saja, tetapi kita meletakkan kepercayaan kita secara penuh. Kalau berbicara tentang secara penuh apa? Berarti apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita, apa yang mau kita lakukan, itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan hasil pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, karena saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sebagai manusia itu hanya kekuatan yang terbatas. Tapi kalau kita berbicara tentang mengandalkan kekuatan Tuhan, artinya kita mengandalkan kekuatan yang lebih besar, kuasa yang lebih besar yang daripada kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang kedua, buat apa kita rendah hati? Yang kedua adalah bukti kita mengenal dan berserah kepada Tuhan. Kita buka dalam Amsal 3 ayat 6, dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, kalimat akuilah Dia ini mengindikasikan kita mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya mencari kembali arti kata akuilah Dia dalam segala lakumu, artinya kita mengenal Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, maka kita membiarkan Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terbalik. Kita mengandalkan Tuhan dulu, kita berserah kepada Tuhan dulu, baru kita mengenal Tuhan. Tidak. Tetapi kita mengenal Tuhan dulu, baru kita berserah kepadanya. Amin. Di situ kata yang ayat ke-6 itu dikatakan akuilah Dia. Nah, akuilah Dia ini kita mau mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, maka kita akan berserah atas kehidupan kita. Nah, dari bawah terus kata selanjutnya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan akan kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita lari dari jalurnya Tuhan. Jadi kalau ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka akan timbul rasa berserah yang penuh kepada Tuhan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, artinya kita mengizinkan Tuhan, kita membiarkan Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Dan ketika Tuhan berkarya, Tuhan tidak akan menjadikan kehidupan kita menjadi kutuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan berkarya bagi kehidupan kita, di saat itu Tuhan menjadikan kehidupan kita menjadi berkah. Katakan amin. Ini kata meluruskan jalan ini merujuk kepada hal-hal yang baik. Meluruskan jalan kepada ayat ini merujuk kepada hal-hal yang memberikan sukacita bagi Ibu Saudara. Jadi kan dikatakan tadi akuilah Dia, itu adalah bukti kita mau mengenal Dia. Terus dalam segala lakumu atas kehidupan kita, jadi kita mau mengenal Tuhan untuk Dia dan kita berserah ke atas kehidupan kita. Terus maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita dijadikan berkat. Sehingga kita dijadikan kesukaan bagi orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita rendah hati? Bukti kita mengenal dan berserah kepada Tuhan, agar hidup kita dijadikan berkat dan kesukaan bagi orang. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Mengapa kita harus rendah hati? Yang pertama adalah bukti kita takut akan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya takut akan Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya takut akan Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah Bapak Ibu Saudara kejahatan. Bapak Ibu Saudara, sorry Bapak Ibu Saudara, masih begitu ya. Jadi bukti kita takut akan Tuhan adalah bukti kita rendah hati adalah kita akan takut kepada Tuhan. Kalau kita tarik lagi ke dalam ayat yang ke-7, di situ bukan hanya katakan takut akan Tuhan. Di situ ada kata penghubung Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah kata penghubung. Dan apa? Jauhilah kejahatan. Nah, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, berarti kita juga berbicara kita mau menjauhi kejahatan, menjauhi hal-hal yang mungkin akan menyakiti hati Tuhan. Kita boleh koreksi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita boleh koreksi hati kita. Apakah kita masih ada kejahatan dalam hidup kita? Atau kita sudah tidak ada kejahatan lagi dalam hidup kita? Jadi kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, tentu kita akan menjauhi setiap kejahatan, setiap kehidupan duniawi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Nangkap? Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, bukan sekedar kita datang beribadah, berdoa, mungkin berpuasa, pujian dan penyembahan. Takut akan Tuhan artinya juga kita mau menjauhi kejahatan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita di tempat ini masih ada yang suka mabuk-mabukan, mungkin kita mungkin suka masih merokok, yang mungkin kalau kita sering sekali saya diperdebatkan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bilang sama teman-teman jangan merokok, mereka langsung bilang, emangnya di Alkitab ada dikatakan jangan merokok? Memang benar Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab tidak dikatakan janganlah merokok. Atau boleh kita cari sama-sama, kita baca dulu Alkitab, pasti kita tidak menemukan janganlah merokok. Tetapi ada kalimat Paulus yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya. Dia mengatakan begini, segala sesuatunya boleh, itu dalam Alkitab boleh Bapak Ibu Saudara cari, saya lupa ya, tetapi katanya gini, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya dapat membangun. Jadi kalau kita berbicara apa kita boleh merokok, kalau kata Paulus, ya segala sesuatu diperbolehkan. Ya kita berarti boleh merokok, tetapi kalimat berikutnya, apakah itu membangun? Apakah kita dengan merokok itu membangun kita? Apakah ketika kita minum mabuk-mabukan itu akan membangun kita? Dalam penelitian kesehatan Bapak Ibu Saudara, merokok dapat merusak kesehatan kita. Berarti merokok tidak membangun kita, amin. Nah oleh sebab itu, jauhilah merokok, dekatkanlah kepada Tuhan. Jauhilah merokok dan dekatlah kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi takut akan Tuhan sekali lagi ketika kita mau menjauhi hal-hal dunia. Jadi sudah terjawab Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ingin menegur teman-teman Bapak Ibu Saudara, bilang janganlah merokok, terus dia bilang, emangnya di Alkitab ada yang bilang jangan merokok. Nah, katakan kata seperti yang kata Paulus, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Tapi semuanya tidak membangun. Tanyakan lagi, kalau kamu merokok, emangnya kamu membangun kehidupan kamu sama Tuhan? Dan tidak merokok. Mungkin kita berjudi, ya mungkin kalau secara apa itu supaya kita senang, merefreshingkan otak. Tetapi apakah itu membangun kehidupan kita, pribadi kita dengan Tuhan?
Apakah itu membangun? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, nah kalau kita berbicara tentang itu lagi, kalau kita membaca 1 Korintus 3:16, di situ dikatakan adalah tubuh kita adalah bait Allah. Nah, ini ayat ini saya gunakan untuk penulisan skripsi saya, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Allah? Bayangkan, tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita tarik lagi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, bait Allah itu adalah bait yang adalah tempat, adalah gedung yang sangat disucikan, yang sangat disakralkan. Tidak sembarangan orang boleh masuk, hanya imam-imam. Dan imam-imam ini, Bapak Ibu Saudara, juga bukan setiap hari datang ke bait Allah. Bukan kayak kita, mungkin kita sekali seminggu. Nah, mereka bukan sekali seminggu juga datang beribadah. Ada hari-hari tertentu yang Tuhan perbolehkan mereka masuk ke bait Allah. Itu karena saking sakralnya, saking kudusnya bait Allah. Nah, kalau kita merokok, Bapak Ibu Saudara, kita merusak bait Allah. Malah saya bilang bait Allah itu adalah kudus. Mungkin kita minum, kita merusak tubuh kita, sehingga kita membuat tubuh kita tidak jadi kudus lagi. Wow. Karena dalam Alkitab dikatakan kita adalah bait Allah, di mana bait Allah itu adalah kudus. Dan salah satu hal yang sangat memberkati saya ketika saya menuliskan skripsi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapak. Salah satu hal yang memberkati saya dari ayat ini ketika saya menuliskan skripsi, dikatakan tadi, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Allah? Bait Allah pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, adalah tempat Allah bersemayam. Bait Allah pada zaman itu dianggap sebagai tempat di mana Allah hadir. Jadi pada orang-orang Yahudi, bahkan perjanjian lama, bahkan sampai sekarang mungkin orang-orang Yahudi itu masih menganggap bait suci yang ada di Yerusalem adalah tempat Allah itu hadir. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tarik lagi 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu adalah bait Allah, maka dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, Tuhan hadir. Katakan amin. Oleh sebab itu, mari kita menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita tidak merusak tubuh kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukti kita merendahkan hati kita. Yang ketiga adalah bukti kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi segala kejahatan. Kita menjauhi segala kehidupan duniawi, sehingga tubuh kita tetap berkenan, tubuh kita tetap layak untuk menjadi tempat Allah hadir. Amin. Nah, boleh next Bang? Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu ini mengenai hidup rendah hati. Hidup rendah hati artinya kita membiarkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi, hidup rendah hati berarti kita membiarkan Tuhan menuntun hidup kita, agar kita menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita berbicara tentang rendah hati, kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita berbicara tentang rendah hati, kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita sudah hidup dituntun oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan dijadikan Tuhan berkat. Ketika kita dijadikan berkat oleh Tuhan, ketika kita membuat diri kita menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita, maka nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap untuk hidup rendah hati? Amin. Sekali lagi, siap untuk hidup rendah hati? Siap.
Wah, kurang kuat ini Bapak Ibu Saudara. Siap untuk hidup rendah hati? Siap. Siap untuk menjadi berkat Bapak Ibu Siap. Saudara? Siap untuk hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan? Siap. Siap? Siap. Saya undang pemain musik ke depan. Kita akan menyanyikan lagu menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itulah kerinduan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kita hidup rendah hati, kita menjadi berkat dari bersama kita dapat menyenangkan Tuhan. Kenapa? Dari kehidupan kita, disebut kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendengar kepada Tuhan. Tuhan berkulah hari ini, jadi bersama untuk aku, cemerlang bagai matahari. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuluskan lidah, tulus selalu, agar aku mengenalmu.
hidup kita sudah hidup rendah hati dalam Tuhan. Mari kita renungkan apakah kehadiran kita sudah menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita renungkan apakah hidup kita sudah mempermuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak menyakiti Tuhan. Pada hari ini kita mau meminta ampun. Ampuni segala pelanggaran ini, ampuni segala hal yang mungkin sudah menyakiti orang lain. Ampuni hari ini Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan.
Sungguh benar Tuhan, hanya kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, inilah yang menjadi hasrat dan keinginan kami. Oleh sebab itu Tuhan terus berkati kami atas setiap kerinduan kami ini. Dengan jalan memberikan kerendahan hati terus kepada kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari kesombongan, jauhkanlah kami dari kecongkakan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkanlah Tuhan kami dari pikiran-pikiran yang menganggap diri kami benar, yang menganggap kami selalu benar, yang menganggap diri kami apapun yang adalah selalu benar, karena kami tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Taruh terus Tuhan roh kerendahan hati di dalam diri kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan terus untuk bisa melakukan kerendahan hati di dalam diri kami. Karena kami tahu ketika kami merendahkan hati, Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan meninggikan kami. Dan Tuhan kami mempermuliakan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kerendahan hati kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan kerendahan hati kami boleh menjadi terang, menjadi garam, dan kami berdampak berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, jadikan kami anak-anak yang rendah hati, yang tidak menyombongkan diri, tetapi senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami tidak bersandar akan kemampuan kami sendiri, tetapi semuanya harapan dan sandaran kami hanya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah yang menjadi sumber daripada segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan terus ada di dalam diri kami, dan di dalam kerendahan hati kami boleh menjauhi segala kejahatan, baik yang ada di dalam pikiran maupun di dalam hati kami. Tuhan sungguh dan kekuat, tetapi bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, yang akan memberikan kekuatan sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hanya ingin menyenangkan Tuhan. Hidup kami hanya ingin menyenangkan Engkau. Berkati kami semuanya, setiap anak-anak yang ada. Berkati hamba-Mu juga yang sedang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangannya, tetapi kami melihatkan Allah boleh campurkan di dalam kehidupan. Kami terus perlengkapi hamba-Mu ya Tuhan. Terus berkali hamba dengan hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Kami tahu Engkau yang memilihnya, Engkau yang menetapkannya, maka Engkau tidak akan membiarkannya. Kami percaya bahwa memperlengkapi, Engkau akan membuka dengan hal-hal yang luar biasa. Talenta dan karunia roh yang ada di dalam dirinya, Tuhan terus bangkitkan, sehingga Tuhan boleh pakai hidup daripada anak-Mu ini dipersembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan seluruh anak-anak yang ada di tempat ini. Kenal roh kerendahan hati di dalam diri kami. Jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari kecocokan. Terima kasih Bapa yang baik. Amalkan firman di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dan jadikan kami menjadi pelaku daripada firman. Terima kasih Tuhan, doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kita berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan.